Hello, hey ho, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya untuk mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Baiklah sob, di episode kali ini kita bisa melihat bahwa Ken setahap demi setahap sudah mulai beranjak dari keterpurukannya dan menuju kesuksesannya. Mudah-mudahan secepatnya Ken akan benar-benar bisa menemukan kejayaan dalam hidupnya, sehingganya dia bisa membahagiakan Maudy seperti yang diminta oleh Argadana. Baik guys, sebelum lanjut nonton video dan pembahasannya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan juga menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar selebritis dan pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Baik, masuk ke adegan awal sinetron, kita sudah disuguhkan di mana ada si Ken yang sedang sumringah. Pasalnya dia baru saja mendapat pujian dari manajer perusahaan tempat dia bekerja. Manajernya itu pun sangat senang dan sangat puas sekali dengan kinerja Ken yang memang dinilai cukup brilian sekali guys. Di sini memang Ken sangat berbakat sekali sebagai seorang arsitek sob. Buktinya perusahaan Argadana saja dia berhasil membawanya sehingga perusahaan tersebut memenangkan tender yang bernilai ratusan miliar karena jerih payah dan juga ide-ide brilian dari Ken tentunya. Si manajer ini pun merasa bahwa perusahaannya sekarang tengah meroket perekonomiannya karena semenjak Ken datang dan membantu semua urusan di perusahaan tersebut. Semoga saja ke depannya si Ken akan benar-benar bisa mengambil hati bosnya sehingganya dia bisa cepat menanjak karirnya dan secepat mungkin Ken akan kembali lagi kehidupannya seperti dulu. Ke scan dan adegan lain juga nih kita bisa lihat di mana ada si Safira yang sedang sedih dan terlarut dalam kesedihannya. Dia sedih memikirkan tokonya yang kian hari kian sepi saja karena saingannya yakni si Anita sudah mulai membombardir soal harga. Tapi di sini tenang saja, ada si kembar Naura dan Maira yang senantiasa menghibur si Safira di sini. Safira pun merasa bahwa dirinya masih sangat beruntung karena dia masih mendapat kebahagiaan dari yang lain meskipun tokonya kini tengah sepi dan dilanda krisis. Si Maira dan Naura pun menelpon si Argadana dan membicarakan dan melaporkan juga soal kesedihan si Safira tersebut. Mereka meminta Argadana agar secepatnya datang ke toko tempat si Safira berjualan karena Argadana saat ini sedang dibutuhkan oleh si Safira untuk menghalau dan juga menangani kesedihannya. Oke, kita menginjak juga ke scan lain guys, di mana ada si Maudy yang mencoba menghadap ke staf di kampusnya. Maudy meminta kepada staf kampus itu agar memberikan keringanan kepada dirinya soal bayaran kuliahnya. Maudy di sini mengatakan bahwasanya dirinya saat ini hanya bisa membayar setengahnya saja dan setengahnya lagi dia akan berjanji secepatnya untuk dilunasi. Tapi si staf ini mengeluarkan statement yang cukup membuat Maudy tercengang dan juga terheran-heran. Stafnya berkata bahwasanya uang kuliahnya Maudy sudah lunas dibayar. Maudy pun berpikir dan ngahulang tarik di sini guys, siapa sebetulnya yang sudah membayar biaya kuliah dirinya? Sementara dirinya ataupun Ken saat ini sedang tidak memiliki uang. Maudy awalnya curiga kepada Argadana. Argadana lah yang memberikan bayaran tersebut untuk dirinya dan melunasinya kepada staf kampus itu. Dan staf kampus itu pun tidak bisa memberikan data yang cukup faktual kepada Maudy karena dirinya pun tidak tahu siapa sebetulnya yang sudah melunasi biaya kuliahnya Maudy. Baik guys, ke scan lain lagi di mana kita lihat ada si Argadana yang sudah sampai di depan tokonya si Safira. Argadana dikejutkan dengan sebuah toko yang sudah berdiri di depan toko kuehnya Safira yang bernama toko kuehnya Anita. Di sini Argadana mulai curiga nih guys, makanya si Argadana langsung masuk saja ke toko depan tokonya Safira tersebut. Dia langsung disuguhkan dengan pemandangan si Anita yang sedang bermesra-mesraan dengan berondong yang sengaja dibayar oleh Reno untuk menghancurkan hidup Anita.
Di sini sebetulnya Anita merupakan sosok korban dari si Reno sendiri. Reno sudah bisa memutarbalikkan fakta dan situasi sehingganya si Anita merasa dibela oleh si Reno yang padahal dirinya sekarang tengah diincar oleh si Reno untuk dihancurkan karena Reno merasa pernah kecewa kepada si Anita. Reno yang merupakan sosok psikopat, kita tahu dia akan mencelakai siapa saja yang memang sudah pernah mencelakai atau menyakiti hatinya. Ngeri banget. Baik guys, kita masuk lagi ke scan lain nih, di mana ada si Ken yang sedang bersemangat untuk bekerja. Dia juga terlihat dikirim makan siang oleh si Maudy dan juga Maudy langsung menelpon si Ken dan mengatakan bahwa makan siangnya apa sudah kamu makan. Ken pun senang dan berterima kasih kepada istrinya karena sudah perhatian kepada dirinya. Di sini pun Ken menjelaskan dan menerangkan kepada si Maudy bahwasanya dirinya sekarang tengah berada di dalam karirnya yang baik di kantornya. Ken memberitahu Maudy soal pujian dari atasannya kepada dirinya. Maudy pun ikut senang dan bersyukur atas kesuksesan Ken yang selama ini memang ditunggu-tunggu oleh mereka. Baik guys, kita masuk lagi ke scan di mana ada si Anita yang sudah kedatangan si Argadana. Di sini si Anita terlihat memang tidak menampakkan wajah sedihnya, padahal dia sebetulnya sedang berada dalam kehancuran karena tokonya sebentar lagi akan bangkrut gara-gara si Anita. Argadana marah di sini guys. Argadana berniat untuk melabrak si Anita karena dirasa oleh si Argadana bahwa kelakuan si Anita ini sudah di luar batas. Argadana pun yakin bahwasanya si Anita memang sengaja membangun toko di depan tokonya Safira agar supaya si Safira terlarut dalam kebangkrutan. Saat Argadana hendak pergi untuk melabrak kembali si Anita, namun si Argadana harus ditahan dan dicekal oleh kedua kembar yang imut-imut tersebut. Naura dan Maira menghalangi si Argadana agar supaya si Argadana jangan terpancing emosinya. Di sini si Argadana pun tidak jadi sob untuk melabrak tokonya si Anita karena si Maura dan Maira telah berhasil untuk membujuk si Argadana agar supaya tidak terpancing emosi. Baik guys, scan lain lagi nih di mana ada si Brondong dan juga si Anita ya yang kembali sedang bermesra-mesraan, yang padahal si Brondong di dalam hatinya sering bergumam bahwasanya dirinya hanya memanfaatkan situasi dan juga memanfaatkan kondisi saat ini, di mana dia sekarang sudah menerima suntikan dana setiap hari dari si Reno selagi dia mau menuruti keinginan Reno untuk dekat dengan Anita. Padahal Anita hanya dimanfaatkan oleh Reno dan juga si Brondong ini untuk kemudian dihancurkan. Baik guys, semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Di sini orang-orang jahat tidak akan selamanya bisa bertengger dan tidak akan selamanya juga bisa dalam kondisi kejahatannya. Kejahatan yang tidak akan lama lagi akan hancur. Anita dan juga si Reno sebentar lagi akan dibumi hanguskan oleh si Ken. Dan mudah-mudahan Ken bisa menjalani hidupnya dan menjajaki karirnya agar lebih cemerlang lagi ke depannya. Oke guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.